pohon mayat lah, bunyi-bunyian aneh lah, sampai manusia di dalam kursi. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review sebuah buku kumpulan cerpen dari penerbit Mai yang sebenarnya udah aku baca dari 2 tahun yang lalu. Sebenarnya bukunya ada 2, yang satu ini Sengkarut dan yang satunya lagi Kaki Kuda. Cuman kalau misalkan aku satuin nih videonya akan panjang banget, jadi aku pecah aja. Nah kali ini aku mau bikin review dari si Sengkarut dulu. Nah jadi Sengkarut ini merupakan karya klasik dari sastra Jepang yang pernah populer di zamannya. Buku ini berisi 6 cerpen dari penulis besar pada masanya, yaitu Natsume Soseki, Edogawa Ranpo, Kaji Motojiro, dan Ogawa Mimei. Ininya sih ada 4 ya, ada 4 penulis, jadi masing-masing kalau nggak salah 2 cerpen dari masing-masing penulis. Nah sekarang kita akan masuk ke review singkat dari masing-masing cerpennya, kayak gitu aja mungkin ya. Nah yang pertama di buku ini tuh ada cerpen judulnya Malaikat Permen Coklat karya Ogawa Mimei. Nah cerpen ini tuh mengisahkan malaikat yang ada di bungkus permen coklat. Penulis membuat gambar malaikat seolah hidup dan memiliki akal juga pikiran. Membuat cerita ini tuh terkesan dikisahkan dari sudut pandang si gambar malaikat tadi. Jadi memang POV-nya itu adalah dari gambar malaikat yang ada di permen coklat. Tapi cuman di satu bungkus permen ya. Jadi si malaikat ini tuh mengutarakan perasaannya, mengutarakan harapannya, dan lain-lainnya seolah dia hidup. Dan dia juga seolah menceritakan teman-temannya, temanku yang dibungkus sana begini, temanku yang masih ada di pabrik begini, kayak gitu kan. Jadi kayak dongeng anak-anak ya. Tapi sebenarnya kalau ditelusurin lebih dalam, kalau dibaca lagi lebih dalam tuh agak kelam juga sebenarnya. Oke lah kita lanjut ya ke cerpen nomor 2 yaitu Lemon karya Kajiyo Motojiro. Kajiyo ya? Kaji Motojiro. Di sini Kaji Motojiro sih. Oke bentar. Kaji Motojiro. Ini aku salah bikin skrip. Oke, jadi cerita ini tuh lebih kehayalan orang gila aja sih sebenarnya. Jadi dulu itu lemon jadi standar kekayaan. Kalau orang di lemon itu artinya kaya gitu. Nah karakter dalam cerpen ini tuh justru berimajinasi bahwa bahwa lemon adalah bom. Jadi dia tuh kayak bikin tumpukan-tumpukan gitu. Abis itu dia taruh lemonnya di atas tumpukan itu dan kayak seolah-olah meledak gitu. Dan dia melakukan hal itu tuh di swalayan. Swalayan tuh zaman dulu ya orang yang bisa masuk ke swalayan adalah orang-orang kaya aja gitu. Oke, yang ketiga ada Rumput Racun karya Edogawa Ranpo. Nah kalau ini ceritanya tuh lebih ke sifat manusia yang serakah, sembrono ya. Ya intinya rumput racun ini dikatakan bisa jadi obat, tapi malah disalahgunakan jadi racun. Ya semacam narkoboy lah ya, yang tadinya kan obat ya buat penyembuhan, karena disalahgunakan jadi racun. Cerpen ini tuh kayak mengingatkan kita bahwa hati-hati aja kalau ngomong. Jadi salah-salah ya bisa jadi fatal gitu akibatnya, apalagi ke orang yang memang tidak punya kesadaran penuh akan hal itu gitu. Nah sekarang yang keempat ada Di Bawah Pohon Sakura karya Kaji Motojiro. Nah kalau ini tuh ceritanya tentang pohon sakura yang sangat indah, tapi saking indahnya jadi keindahannya itu nggak masuk akal gitu. Di POV karakternya begitu. Terus karakter utamanya tuh mikir kalau di bawah pohon sakura itu ada mayatnya. Karena nggak mungkin bakalan seindah itu kalau nggak dikasih bumbu-bumbu seperti itu gitu. Pasti ada mayat manusianya nih di bawah nih. Kayaknya nggak mungkin lah si pohon ini tuh bisa tumbuh sebesar itu, belum lagi indah, kalau nggak ada
pupuk yang menunjang. Kayak gitu. Aku tuh jadi mikir ya, kayak rasa-rasanya tuh mirip sama orang yang lagi digosipin sama tetangganya karena tiap hari di rumah tapi bisa belanja tiap bulan, terus belanjanya juga barang-barang mahal gitu kan, apalagi tiba-tiba kebeli mobil gitu, pasti dianggapnya pesugihan kayak gitu. Oke, yang kelima ada Bunyi Misterius karya Natsume Soseki. Nah, cerpen ini sebenarnya soal bunyi-bunyian, memang agak dalam ceritanya dan kamu harus baca sendiri. Ceritanya tentang pasien di rumah sakit yang kamarnya itu bersebelahan, bertetangga gitu. Nah, masing-masing si pasien ini mendengar macam-macam bebunyian dari kamar tetangganya terus berasumsi sendiri. Tapi bedanya yang satu asumsinya positif dan yang satunya lagi asumsinya negatif, julid lah gitu yang satunya. Nah, ujung-ujungnya asumsi-asumsinya ini tuh jadi doa buat masing-masing pasien. Pasien satu berasumsi positif ke pasien 2 membuat pasien 2 ini sembuh. Jadi doa kan. Tapi beda dengan asumsi pasien kedua yang negatif ke pasien satu, membuat pasien satu jadi ya kalian tebak sendirilah, atau mungkin kalian baca sendirilah bukunya. Yang keenam nih, terakhir nih, ini yang paling ngeri sih menurut aku ya. Yang keenam itu ada cerpen Kursi Manusia karya Edogawa Ranpo. Kenapa aku bilang cerita ini cerita yang seram? Karena judulnya itu Kursi Manusia ini bukan kiasan. Ini tuh literally kursi manusia. Manusia dijadiin kursi. Kayak gitu. Nah, cerita ini tuh sebenarnya terkenal banget sampai diadaptasi jadi komik sama Junji Ito dan pernah jadi anime juga. Dan sampai sekarang itu cerita ini masih sangat membekas di masyarakat, bahkan seluruh dunia kali ya, yang memang penyuka anime Jepang ataupun komik Jepang ini tuh pasti udah nggak asing deh sama cerpen Kursi Manusia ini. Nah, jadi secara singkat ada manusia yang ngefans banget nih sama penulisnya perempuan. Nah, saking ngefansnya si manusia ini tuh sampai rela tinggal di dalam kursi biar deket sama penulis ini. Kan kita juga tahu ya kalau seorang penulis itu pasti menghabiskan hari-harinya dengan duduk dan menulis di kursi. Jadi bayangkan sama kalian kayak gimana gitu kan, kita lagi duduk, kursinya gede, nyaman, ternyata di dalamnya ada manusianya gitu. Jadi kebayangkan sama kalian ya, kita ini lagi duduk, nulis, anteng-anteng, kerja gitu. Di kursi yang gede, nyaman buat senderan dan bahkan tidur di situ juga nyaman banget, nggak bikin pegel pinggang gitu. Tapi ternyata di dalamnya ada manusianya. Ya, serem. Untuk review secara keseluruhan, nah setelah membaca cerpen-cerpen di buku ini, sebenarnya aku tuh shock berat setelah membaca cerpen terakhir sih, yang si Kursi Manusia ini. Kebetulan waktu aku baca cerpen Kursi Manusia ini, aku tuh belum tahu secara ceritanya secara menyeluruh. Cuman emang pernah selentingan dengan kursi manusia kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa ngebayangin cerpen pertama itu kan masih ringan ya, karena seolah-olah kayak dongeng gitu tentang malaikat permen coklat, dan semakin kesini itu semakin bikin ngeri. Ada pohon mayat lah, bunyi-bunyian aneh lah, sampai manusia di dalam kursi. Mungkin akan beda pengalaman bacanya kalau misalkan kalian baca dari cerpen yang terakhir dulu, dari Kursi Manusia dulu, dari yang level keseramannya tuh paling tinggi dulu. Nah, kalau aku sih kepengen untuk baca lagi, tapi untuk baca lagi si Kursi Manusia versi teks kayak begini tuh kayaknya enggak dulu deh, ngeri gitu. Jadi aku cuman sekali doang baca ini, tapi nempel banget gitu, ngebekas banget gitu. Karena ya emang serem itu. Nah, mungkin segitu dulu aja. Jadi next akan ada Kaki Kuda setelah ini, seperti yang udah aku janjiin di awal. Karena kan kalau misalkan 2 buku sekaligus dalam satu video akan terlalu panjang dan ngeditnya lumayan gitu, agak capek sis. Jadi
Ya udah, next video aku akan bahas buku yang Kaki Kuda. Oke? Jadi segitu dulu aja review kumpulan cerpen dari Sengkarut penerbit Mai. Thank you banget yang udah nontonin. Komen di bawah buat kalian yang udah baca dan share pengalaman bacanya ke aku. Kita akan diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Oke, thank you banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.